Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Ririn. Saya mahasiswa semester 4 di Universitas IBA Palembang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi uji kelayakan bisnis rumah kos yang diajarkan oleh Ibu Dwi Eka Novianti selaku dosen pengampu. Nah, sebelum saya menjelaskan beberapa aspek yang telah saya uji untuk mengetahui layak atau tidaknya bisnis yang akan saya jalankan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih rumah kos itu. Rumah kos atau indekos adalah sebuah jasa yang menawarkan sebuah kamar atau tempat untuk ditinggali dengan jumlah pembayaran tertentu untuk setiap periode atau per bulan atau juga bisa per minggu. Pada zaman kolonial Belanda, di Indonesia indekos adalah sebuah gaya hidup yang cukup populer di kalangan menengah ke atas untuk kaum pribumi. Kenapa sih pilihnya kos-kosan nggak usaha lain? Kenapa saya memilihnya bisnis kos-kosan? Karena menurut saya bisnis rumah kos merupakan salah satu bisnis yang menjanjikan karena keuntungannya yang dapat dipetik setiap bulannya. Rumah kos ini akan dibangun di kawasan Indralaya yang tidak jauh dari kampus Unsri Palembang dan Jalan Raya Indralaya. Rumah kos yang akan saya bangun ini berjumlah 10 kamar dengan 2 tipe, yaitu deluxe dan superior dengan luas 18 meter square. Selain penghasilan yang terus mengalir setiap bulannya, sebagai usaha jangka panjang pemilik kos-kosan bisa menikmati keuntungan dari terus menaiknya harga tanah di Indonesia. Baik, selanjutnya kita masuk ke 7 aspek yang setelah saya uji untuk materi ini. Yang pertama ada pasar dan pemasaran. Mengingat tingginya permintaan kos-kosan di sana, maka pesaing yang cukup banyak tidak akan menurunkan tingkat hunian rumah kontrakan dan kos-kosan. Tapi dapat dikatakan permintaan tempat kontrakan atau kos-kosan di sana terus berkembang sesuai dengan segmentasi mahasiswa atau pekerja yang keluar kamar. 7 aspek uji kelayakan bisnis, yaitu yang pertama ada pasar dan pemasaran. Mengingat tingginya permintaan kos-kosan di sana, maka pesaing yang cukup banyak tidak akan menurunkan tingkat hunian rumah atau kos-kosan. Dan dapat dikatakan permintaan tempat kos-kosan di sana terus berkembang dengan segmentasi seperti mahasiswa, para pelancong atau pekerja dari luar daerah. Harga yang ditaksir untuk kamar kos-kosan ini yaitu berkisar di antara 900.000 sampai 1.050.000 rupiah. Bisnis kos-kosan memang cukup menjanjikan, terlebih di kota-kota pusat perdagangan. Sudah banyak yang merasakan bahwa penghasilan terus-menerus yang mengalir dari usaha kos-kosan tersebut. Perkembangan usaha kos-kosan yang cukup meyakinkan diantaranya disebabkan oleh 1. Lokasi yang strategis, yang kedua dekat dengan pusat kota, yang ketiga bersih dan nyaman, dan yang keempat yaitu lingkungan perkampungan yang asri dan ramah. Menurut hasil pengamatan saya, rumah kos-kosan yang banyak diminati adalah rumah yang kelas menengah ke bawah. Hal ini dikarenakan harga sewa yang terjangkau oleh mahasiswa. Jadi rumah kosan ini lebih cepat terisi penuh apabila harganya itu sesuai dengan kantong para pelajar atau para pekerja. Keuntungan dari investasi rumah kos ini selain permintaan pasar yang cukup tinggi, juga menghasilkan pendapatan tambahan rutin karena masih banyak mahasiswa atau orang lain yang membutuhkan tempat tinggal seperti rumah kos ini. Kondisi pasar inilah yang dibidik dalam pembangunan rumah kos. Dalam melakukan analisa kesempatan pasar mengenai pesaing dan mutu usaha, dapat dimulai dengan siapa saja kita akan melakukan usaha ini, kemudian produk apa saja yang akan dijual di pasar, selanjutnya mengidentifikasi segmen pasar mana yang akan dikuasai dengan pembukaan usaha yang dilakukan. Terakhir adalah tingkat pesaing antar pesaing yang ada. Yang kedua yaitu aspek hukum, merupakan aspek yang cukup menentukan dan menjamin akan kelangsungan suatu usaha. Oleh karena itu aspek ini tidak dapat diabaikan. Contoh dari aspek hukum yaitu kelengkapan data seperti surat izin domisili, sertifikat hak tanah, IMB atau izin mendirikan bangunan, surat nikah, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, atau surat keterangan dari RT atau lurah tempat. Yang ketiga yaitu aspek teknik atau operasi teknologi, yaitu lokasi usaha. Lokasi yang saya akan dirikan yaitu di kawasan Jalan Indralaya Kota Palembang yang letaknya sangat strategis, di mana tidak jauh dari akses jalan raya dan kampus Unsri, serta terletak di area Pasar Indralaya, stasiun pertokoan. Hal ini memungkinkan lokasi menjadi tempat yang sangat strategis. Yang kedua yaitu persediaan tenaga kerja yang membutuhkan sedikitnya 5 orang tukang untuk membantu pembangunan dari 10 kamar rumah kos ini. Sedianya listrik dan air. Selanjutnya yaitu teknik operasional, meliputi bisa secara online melalui WhatsApp, Instagram, atau Facebook. Yang keempat yaitu manajemen dan organisasi. Usaha rumah kos yang saya dirikan merupakan usaha perseorangan. Oleh sebab itu,
usaha ini dikelola dan dipimpin oleh pemiliknya langsung oleh saya sendiri tanpa melibatkan orang lain, karena mengingat kamar yang saya sewakan itu hanya 10 kamar, maka untuk mengurangi cost atau saving cost, maka pengeluaran per bulan, maka pemilik akan melakukan usahanya itu sendiri. Soalnya itu aspek keuangan atau finansial, berhubung di sini saya mempunyai uang modal awal 500 juta, maka modal awal yang saya keluarkan untuk membangun bisnis rumah kos ini sekitar 431.839 juta rupiah, dengan rincian biaya hitungan per bulan seperti listrik, air, pembiayaan gedung dan iuran lainnya sebesar 6 juta, maka total per bulan itu sekitar 10.050.000 rupiah dengan laba bersih sekitar 4 juta sekian. Maka pengembalian modal dapat dikembalikan dengan kurun waktu sekitar 8 tahun 9 bulan dalam investasi bisnis rumah kos ini. Di sini saya mempunyai uang modal awal 500 juta, maka modal awal yang saya keluarkan untuk membangun bisnis rumah kos ini sekitar 431.839 juta rupiah dengan rincian biaya hitungan per bulan seperti listrik, air, pembiayaan gedung dan iuran lainnya sebesar 6 juta, maka total per bulan itu sekitar 10.050.000 rupiah dengan laba bersih sekitar 4 juta sekian. Maka pengembalian modal dapat dikembalikan dengan kurun waktu sekitar 8 tahun 9 bulan dalam investasi bisnis rumah kos ini. Yang terakhir yaitu aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Letak rumah kos sangat strategis, yaitu berada di Yang terakhir yaitu aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Letak rumah kos yang sangat strategis ini yaitu berada di pusat kota, berdekatan dengan akses jalan raya, masjid, kampus, lapangan sekolah, pertokohan, serta stasiun. Dibangunnya rumah kos-kosan ini maka akan bertambah pula jumlah penduduk di daerah tertentu. Dengan demikian dapat diharapkan bertambahnya jumlah penduduk dapat semakin menggiatkan roda ekonomi, yaitu dengan bertambahnya jumlah konsumen khususnya bagi pertokohan dan pasar tradisional. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil setelah saya melaksanakan uji kelayakan bisnis berdasarkan ke 7 aspek yang saya tulis dalam makalah tersebut, yaitu berdasarkan permintaan yang ditinjau dari keadaan potensi pasar, keadaan persaingan, dan prospek pasar usaha rumah kos ini dinyatakan layak karena dapat kita pertimbang dari lokasinya yang strategis serta konstruksi perbangunan fasilitas yang tersedia adalah untuk memenuhi kenyamanan dan keamanan para yang akan menginap di layak untuk dilaksanakan. Baik, sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.